Halo semua, aku Fadli dan ada Dimas di sini. Halo. Nah, tiap tahun kita muncul, situasinya aja teman-teman berbeda. Waktu zaman kita kuliah kita masih bisa meet up bareng, tapi sekarang udah sama-sama sibuk. Dimas udah jadi apa jadi sekarang? HR atau HRD itu beda atau sama? Kurang lebih sama aja sih. Jadi kalau aku sih kerjaannya sekarang udah legal corporate-nya juga plus sebagai HRD gitu. Pertama aku mau tanya Dimas dulu nih, waktu mahasiswa, waktu mau wawancara beasiswa kemarin persiapannya apa aja sebelum wawancara? Untuk dari kamu sendiri gimana? Oke, kalau mungkin persiapan ya, dibilang persiapan sebelum wawancara itu kita tentunya riset dulu ya. Jadi riset itu coba deh teman-teman bisa lebih aktif cari tahu mungkin kakak kelas atau kakak tingkat kalian yang sudah pernah bergabung atau sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia sebelumnya. Nah itu jadi kalian harus riset dulu, kalian cari tahu orangnya dan kalian belajar dari situ. Karena pasti dan tentunya peluang pertanyaan yang akan muncul atau bahasa kita bisa tahu itu kisi-kisi ya. Kisi-kisinya itu kita bisa tahu dari mereka. Karena namanya wawancara tentunya kan itu personal to personal ya. Nah jadi kalian ke orang yang memang sudah pernah sebelumnya sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, kalian riset di situ. Kalian misal berapa orang, oh pertanyaannya seperti ini loh. Nanti ada muncul begini. Oh, berarti peluang muncul pertanyaan ini lebih besar. Oke, aku akan prepare ya. Maksudnya di pertanyaan ini. Apalagi muncul nanti biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang maksudnya tentunya berkaitan dengan Bank Indonesia ke Bank Sentral. Nah, itu kalian harus benar-benar belajar. Jadi di luar dari personal kalian, di luar dari background kalian ke kegiatan sehari-hari kalian, misalnya berorganisasi dan segala macamnya, itu pasti ada terkait pertanyaan ke Bank Sentralan atau ke terkait Bank Indonesia. Nah jadi risetnya juga terkait pertanyaan nanti yang bakal muncul juga tentunya kalian harus sudah prepare dengan pertanyaan-pertanyaan terkait ke Bank Sentralan gitu sih. Jadi ya aku riset, aku menyusun apa istilahnya itu atas pertanyaan yang kemungkinan besar muncul, aku udah susun tuh sistematis gitu. Oh jadi nanti aku jawabnya akan jawab seperti ini sampai ada konklusi gitu. Itu sih riset paling penting. Perlu nggak cek kita sebagai calon penerima beasiswa riset tentang company profilnya Bank Indonesia, termasuk visi misi itu perlu dihafalin atau dimengerti nggak? Jadi kalau misalnya ini tentunya perlu ya, tapi kalau misalnya dihafal mungkin ada beberapa item yang mungkin seperti program kerja atau bisa dikatakan visi misi itu bisa dikatakan sedikit dihafal ya. Karena kan tentunya itu berurutan, maksudnya sistematis apa saja target-target atau program kerjanya. Nah itu dihafal, tapi tentunya pengembangan dari visi misi, target atau memang program kerja yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia itu memang harus ya sedikit dihafal, tapi untuk pengembangannya tentunya itu dari pola pikir kalian sendiri, logika kalian sendiri, kalian akan actionnya seperti apa. Nah itu ya pengembangan ya di diri kalian lagi gitu sih. Kalau misalnya nih ditanya kontribusi, kalau dari aku sendiri dari Bank Katimtara itu kemarin ditanya kontribusi, atau teman kamu waktu wawancara Bank Indonesia itu ditanya kontribusi yang sebelumnya dilakukan akan ada efeknya nggak untuk Bank Indonesia? Gimana? Oke. Jadi ini sedikit mungkin ada perbedaan ya. Di aku sendiri itu mungkin ada kata-kata kontribusi itu memang muncul dari diriku sendiri ya yang menyampaikan. Dari reviewer lagi penanya saya yang diwawancara itu memang nggak secara eksplisit gitu. Tapi kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang masuk dalam periode kedua. Ada periode kedua ini dia tahun pertama dapat, tahun kedua dia mau berusaha apply lagi gitu kan, beasiswanya lagi. Nah itu ditanya apa sih kontribusi kamu sebelumnya, bagaimana terhadap Bank Indonesia maupun Genbi, keaktifannya di Genbi. Nah itu juga nanti bakal di review lagi gitu loh di sesi wawancara, apa saja yang sudah kamu lakukan dan apa yang akan kamu lebih kontributifkan lagi ke kamu maksimalin lagi gitu loh di periode kamu yang kedua. Nah itu nanti bakal ditanyakan balik. Nah tapi kalau misalnya aku sendiri pada saat itu walaupun tidak ditanya secara eksplisit apa kontribusi kamu nanti, tapi aku di situ menyampaikan bahwa aku bisa
bisa memberikan kontribusi terkait dengan apa yang sudah aku miliki, pengalaman sebelumnya, pengalaman ya, mulai dari kita berorganisasi, memiliki kepanitiaan, terus juga ada penelitian apa segala macam, dan juga kita update terhadap peraturan-peraturan mungkin ya, karena saya khususnya di bidang hukum, dan juga terkait background pendidikan saya yang memang pada saat itu saya memilih keperdataan, dan itu juga memang relate dengan ke Bank Indonesiaan gitu terkait perekonomian. Nah, jadi itu kita usahakan lah, kita relatekan, dan kita juga perlu tahu bahwa memang di Bank Indonesia itu ada suatu komunitas. Nah, apa sih yang memang kamu interest tuh di mana? Karena di komunitasnya Bank Indonesia itu ada beberapa divisi gitu, Fat. Ada beberapa divisi, salah satunya banyak lah, ada pendidikan, lingkungan hidup, dan lain-lainnya. Nah, saya pada saat itu adalah di lingkungan hidup. Nah, kan terkait lingkungan hidup di sekitar kita, apa saja nanti yang akan kita kontribusikan gitu ya, dari hal-hal kecil yang memang sekiranya dapat berdampak besar gitu sih. Oke, menarik. Kalau bicara kontribusi sebelum wawancara kan biasanya ditulis apa namanya, kita disuruh nulis motivation letter tuh. Itu berapa kasus ditanyain nggak saat wawancara? Terkait motivation letternya. Nah, itu juga kondisional ya. Nah, itu di saya tidak ada. Tidak ada terkait motivation letter, tapi mungkin teman saya ada terkait apa yang kita tulis di motivation letter. Tapi ya tentunya apa yang saya tulis di motivation letter itu sebagian besar sudah dikupas dengan pertanyaan-pertanyaan general yang mungkin telah disampaikan oleh penanya wawancara kepada saya. Nah, tapi di sini ya trik juga mungkin Fat yang bisa saya bagi. Walaupun pewawancara kalian itu bertanya secara general, mungkin juga tidak secara eksplisit menanyakan sesuatu yang rinci, kalian mungkin yang lebih aktif menyampaikan dengan bahasanya tidak terlalu tinggi, tapi ini masuk gitu, semuanya masuk. Jadi sekiranya informasi-informasi penting yang berkaitan dengan value diri kalian itu tuh tersampaikan kepada pewawancara. Jadi disitulah kalian akan mendapatkan poin plus gitu sih. Oke. Sampai terlalu over gitu. Betul. Karena kalau terlalu over kesannya sombong kan. Yes, itu terlalu jumawa. Oke, nih. Bener. Kalau dari kamu sendiri sebagai SR nih, kalau menilai kandidat itu apa yang membuat kamu merekrut seseorang ini sampai kamu layak aku terima? Value apa yang akan kamu ambil? Dia cocok nih. Gimana? Oke, paling pertama ya yang perlu dilihat itu kesesuaian antara pekerjaan yang kita buka lowongannya dengan seseorang tersebut apply. Maksudnya kesesuaian itu adalah ini yang kita buka, dia memiliki background pendidikan, mungkin kalaupun background pendidikannya tidak relate, mungkin dari segi keahlian dia punya sertifikasi keahlian tertentu yang dapat menunjang pekerjaan tersebut. Nah, itu yang paling pertama aku lihat. Nah, terus yang kedua adalah memang mau tidak mau dari segi pengalaman, background pendidikan ataupun juga sertifikat dari sertifikasi itu hanya ini cocok kayaknya. Tapi dari segi keahlian, ternyata inilah yang dia sudah kerjakan. Karena kalau misalnya kita cari tahu dari segi keahlian, tentunya dia sudah pasti ada mengerjakan proyek-proyek tertentu. Nah, di situ lihat oke, ini memang sesuai nih, ini kayaknya bisa gitu, tapi masih kayaknya. Nah, itulah kita perlu cari tahu. Setelah dari itu mungkin dari segi tes tertentu, misalnya ada tes tertulis. Nah, itu yang kita memang juga laksanakan. Ada juga wawancara, itu yang kita gunakan di sesi wawancara. Itu adalah memang kesiapan dari orang ini. Kita dari wawancara itu kita hanya cukup meyakinkan aja sih. Jadi kayak kita udah beberapa tahap seleksi, di tahap wawancara itu kayak ya ini meyakinkan aja kalau memang orang ini capable gitu loh. Kayak gimana ya, dari segi pengendalian emosional, terus juga kesiapan dia dalam apa sih istilahnya menghadapi atasannya kan, karena di wawancara itu ya kan. Nah, jadi gimana sih attitude-nya itu yang perlu dilihat, cara dia menjawab. Terus juga kan kita perlu menilai juga ya dari segi IQ ya. Betul. Nah, IQ
bisa terlihat dari segi wawancara bagaimana penampilan katanya, terus juga ketepatan antara pertanyaan dan jawaban itu sama gitu, nggak yang ditanya apa yang dijawab apa. Iya. Nah itu yang biasanya kita bakal nilai. Itu sih yang mungkin dari segi penilaian dari segi HR pada saat tahapan-tahapan seleksi karyawan. Itu sifat. Nah, kalau lagi wawancara ketahuan nggak kalau seseorang itu bohong gitu? Misalnya mengarang suatu kontribusi atau mengarang suatu pengalaman, ketahuan nggak dari segi HR? Ketahuan. Ketahuan dari mana nih? Maksudnya nervous ya. Nervous. Paling pertama ya nervous, dia bingung mau jawab apa. Dingin, bahkan ada yang mau pingsan. Padahal ini kita tahu sebenarnya ya, dia itu ini aku ada dua perspektif. Ada yang dia itu kita tahu dia berpengalaman sebelumnya, kita tahu track recordnya. Ada yang memang ya ini kayaknya enggak gitu loh. Nah dua-duanya yang nervous, tapi beda cerita antara yang nervous ini dengan nervous dengan pengalaman, nervous dengan tidak berpengalaman. Nah jadi nervous dengan berpengalaman itu dia memang nervous, cuman apabila ditanyakan terkait dengan spesifik pekerjaan ya, misal ya kalau misalnya nih ini terkait pengamanan ya, kalau misalnya nih terjadi sesuatu tindakan kekerasan, apa yang harus kamu lakukan? Nah dia tuh actionnya paham. Dia tuh actionnya paham apa yang harus dia lakukan. Oke, walaupun dia cara menjawabnya itu tidak secara apa ya, kayak panjang kali lebar kali tinggi itu enggak, tapi dia tahu oke aku harus mengamankan orang ini ke sini, terus aku harus bla 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 melakukan mediasi apa segala macam gitu loh. Jadi kayak actionnya dia paham step by stepnya setidaknya. Dia itu nervous yang paham, tapi ada yang nervous yang memang dia itu nggak ngerti, nggak bisa jawab. Oke. Nah, atau memang ngebual. Iya. Yang ngebual itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan. Tentunya si penanya itu sudah feeling lah. Nah, nge-feeling itu ini banyak sih contohnya, mungkin aku juga udah lupa ingat cara mencontohkannya di sini, tapi ya pada intinya begitu, ada pertanyaan lanjutan yang sebenarnya penanya itu juga sudah feeling kalau misalnya orang ini nih nggak capable di bidangnya gitu sih. Ada background checking nggak? Misalnya calon penerima beasiswa mau melakukan background checking, tahunya ternyata sosial media ternyata dari orangnya bisa menilai personalitinya, personal brandingnya, ada nggak background checking dari sosial media atau gimana? Oke, mungkin kalau misalnya itu untuk pekerja yang misalnya kayak dalam posisi ya, misalnya administrasi, mungkin seperti di bidang aku legal, atau mungkin di HR sendiri, akuntansi, keuangan dan segala macam, itu mungkin bisa saja ya. Itu hak dari setiap perusahaan untuk melakukan background checking terhadap media sosial. Mungkin dari citra media sosial ya, dari citra media. Nah, tapi kalau mungkin dari sisi aku sendiri, sebenarnya kita dapat informasi sih. Jadi informasi bukan dari background checking citra media sosial, tapi memang dari rekomendasi mungkin ya, rekomendasi atau kita yang menanyakan langsung. Kalau misalnya plusnya lebih besar daripada minusnya bisa diminimalisir, ya mungkin kita bisa melakukan pembinaan aja nanti ke depannya. Kan belum tentu apa yang terjadi di tempat dia sebelumnya itu dia melakukan hal yang sama di tempat dia yang baru. Nah, kita perlu lihat dulu. Tapi kalau memang misalnya dia masih bukan hal yang sama seperti yang dilakukan di tempat yang lama, maka kita akan lakukan pembinaan atau pelatihan dan segala macam gitu sifat. Mungkin untuk background checking untuk aku ya saat ini dari citra media sosial belum aku lakukan secara masif, itu enggak. Oke. Kalau wawancara itu ada guidance-nya nggak secara penampilan? Secara guidance-nya tentunya kita kasih rules ya. Rules-nya itu adalah oke, kamu datang sekian menit, 15 menit sebelum dari wawancara. Apa bahwa nah biasanya kalau aku sendiri pada saat sesi wawancara itu kita minta semua berkas dokumen, baik itu KTP, kartu keluarga, terus juga ijazah, sertifikat terhadap sertifikasi tertentu itu dibawa semua yang aslinya. Jadi semua itu dibawa, jadi nanti kita akan validasi dengan apa yang dia lampirkan pada saat seksi
administratif kan, karena seleksi administratif itu kita fotokopi semua ya. Oh iya. Jadi kita pada saat wawancara itu sekaligus kita validasi checking lah untuk dokumen aslinya. Oh ternyata memang benar ini asli semua. Nah, akhirnya setelah itu dari segi pakaian. Nah dari segi pakaian aku sih ya pada umumnya aja ya, hitam dan putih, berpakaian rapi, berpenampilan pokoknya berpenampilan rapi lah. Jadi ya dia effort lah di depan pada saat wawancara, walaupun ya belum fix tidak bakal tapi udah effort dari awal untuk melakukan rules yang memang kita tetapkan di sesi wawancara itu. Gitu sih. Kalau kita keterima beasiswa nih, Dim, dari kamu sendiri manfaatnya apa sih, dari efeknya dari beasiswa yang kita terima itu apa sih, yang karena kan dapat pelatihan tuh untuk after kelulusan, apa dari kamu efeknya dari BI? Oke, mungkin aku di sini mau sampaikan juga terima kasih untuk beasiswa Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, terutama yang membawahi dan memegang langsung Genbi, penerima beasiswa Bank Indonesia itu mungkin ada di bagian kehumasan dari KPW Kaltim Bank Indonesia. Terima kasih tentunya, dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-temanku yang seangkatan pada saat itu di tahun 2021. Kita di zaman COVID kita berjuang untuk melaksanakan semua program-program kita, apa yang diamanahkan oleh KPW Kaltim Bank Indonesia kita laksanakan dengan baik dan kita tuntaskan dengan selancar dan sebaik mungkin lah begitu. Nah alhamdulillah banget ya, ini apa sih dampaknya bagi diriku sendiri, manfaatnya bagi diriku sendiri atas beasiswa Bank Indonesia ini. Nah tentunya pada saat aku menerima beasiswa Bank Indonesia itu di masa aku kuliah nih dulu ya, di masa aku kuliah, tentunya dari segi finansial terbantu banget karena tentunya ya alhamdulillah aku bisa masuk lewat prestasi itu ya. Walaupun bisa dikatakan orang tua itu masih bisa mampu lah, ini bisa mampu, tapi ya karena posisinya juga orang tua aku sudah mau memasuki masa pensiun, jadi fokusnya sudah berbeda. Maka dari itu juga ya aku kalau bisa cari sendiri gitu kan. Nah terus selain daripada keuangan atau finansial yang terbantu, tentunya adalah jejaring. Nah, jejaring antara pertemanan. Itu tuh kita nih seunmul, berbeda fakultas yang ada di Unmul, dan bahkan pada saat memang kita digabung semua itu beberapa komsat yang berkaitan dengan Bank Indonesia seperti UINSI, UMKT, juga ada apa lagi ya? Pak Widya Gama ya, Widya Gama ada juga sama itu. Ini Unikarta. Ya Unikarta, itu kita digabungkan. Bayangin berapa banyak teman-teman yang akan kita kenal, yang mungkin bagian dari konektivitas kita nanti ke depannya apabila memang kita memerlukan bantuan satu sama lain ya. Nah ini jejaring itu yang paling pertama, selain finansial pertama, terus jejaring, terus juga yang ketiga itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini dari komunitas yang dibentuk oleh Genbi gitu ya Fat, oleh BI melalui Genbi ya, tentunya kita diajarkan terkait dengan keorganisasian, terus juga bagaimana kita mengelola anggaran, mencari anggaran dalam melaksanakan suatu program tertentu di dalam satu divisi tersebut ataupun program secara umumnya dalam satu komsat yang besar. Nah, terus juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap penerima beasiswanya dia. Nah, jadi kalau bisa itu diikutin semua karena itu ilmu. Nah, juga ada peluang-peluang yang dikasih oleh Bank Indonesia. Kemarin juga saya alhamdulillah juga dipercaya dan dipilih salah satunya untuk membantu melaksanakan suatu program kerja yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, terutama dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Nah,
Jadi pada saat di Bontang aku ketemu tuh sama UMKM itu, dan memang UMKM itu tuh sudah maju banget di Bontang, bahkan wali kotanya sudah support banget. Jadi kalau pakai batik ya pakailah batik Bontang. Batik Bontang itu namanya batik Kuntul Perak nih, aku juga jadi promosikan, dan itu sudah dipakai di sebagian besar perusahaan yang ada di Bontang sebagai merchandise. Nah, souvenir, merchandise gitu-gitulah kalau misalnya ada tamu-tamu datang yang ke perusahaan gitu sifat. Jadi banyak finansial terbantu, terus jejaring antar pertemanan, terus juga ilmu pengetahuan dari apa yang memang dikasih oleh pelatihan-pelatihan atau memang kesempatan-kesempatan kita untuk bergabung dalam satu proyek-proyek tertentu di Bank Indonesia. Itu kalau after aku kuliah, kita setelah kuliah, manfaatnya apa pada saat CV kita dilihat, atau pada saat kita wawancara, ya kita bisa sampaikan kalau kita penerima beasiswa Bank Indonesia tuh kayak sesuatu yang wow, besar sekali. Kayak, wah, kamu penerima beasiswa Bank Indonesia tuh kayak langsung excited gitu pananya. Jadi kayak langsung insight-nya itu langsung besar gitu. Nah itulah jadi sesuatu yang nanti value kita yang bisa kita banggakan gitu. Aku setuju banget sih. Sama kalau aku boleh nambahin, kalau di beasiswa itu kadang kita dikasih pelatihan, dan di situ titik dimana kita melatih public speaking, karena kita sering ketemu orang, sering yang ngasih edukasi. Di situ kita mau nggak mau harus ngomong. Itu public speaking meningkat banget sih, dan PD. Oke, ini banyak ya Fat. Sebenarnya juga aku mau menyampaikan informasi juga nih ke kamu, atau mungkin nanti penonton di sini. Banyak sih beberapa yang DM aku mulai awal tahun, mungkin 2 hari yang lalu mungkin ya. Ingat ya deh. Viewsnya lagi naik-naik banget ini. Iya, ini lagi banyak banget, tapi sorry banget gitu kan, mohon maaf banget gitu kan, karena kesibukan yang memang yang perdugaan aku sendiri juga, karena kemarin aku gitu. Nah jadi terus aku harus ngerjain kerjaan di sini yang kejar-kejaran dengan deadline. Kita ada mau libur lebaran, banyak weekend gitu kan. Nah jadi aku mohon maaf kalau jawabannya aku singkat-singkat. Dan aku akan menjawab pertanyaan kalian yang mendm Instagram aku ya, yang mendm Instagram aku. Nah ini salah satunya tuh lebih banyak terkait ini sifat, bukan dari segi wawancaranya. Mungkin mereka kok dari segi wawancara mungkin udah tergambar banget ya dari video kita yang sebelumnya. Apa yang mereka lebih motivation letter. Iya betul-betul. Nah, kemarin ada nanya loh, katanya motivation letternya jelek, ngaruh nggak gitu. Nah itu, jadi memang ya motivation letter itu penilaian penting sebenarnya. Itu hanya selembar, tapi itu sangat gitu loh. Jadi aku sudah berapa kali menjawab pertanyaan kalian yang ada di DM Instagram, bahwa tentunya aku itu menyusun motivation letter itu dari umum ke khusus. Jadi menggambarkan secara general, secara umum bahwa kalian itu background pendidikannya apa, kalian itu interestnya kemana, apa segala macam. Terus kalian tahu bahwa di Bank Indonesia nanti akan ada komunitas. Nah kalian kemana lagi, kan di dalam komunitas itu ada divisi-divisinya. Nah kalian lebih interest kemana. Nah selanjutnya lagi kalian lebih fokus lagi apa mungkin kontribusi kalian di situ. Nah nanti kalian relatekan antara background pendidikan kalian, terus juga action kalian selama kalian berkuliah melalui, walaupun nggak relate ya, misalnya kayak hukum dengan lingkungan hidup, bukan berarti nggak relate kan, tapi kebiasaan kita, terus juga memang kegiatan-kegiatan kita itu tuh ada yang mendukung bahwa kebiasaan-kebiasaan kita itu nanti bisa nih berkontribusi. Dan bahkan kita dengan ada platform ya bahasanya ya, tempat yang memang disediakan itu, kita actionnya lebih besar kalau memang kita dikasih kesempatan itu. Nah itulah yang kalian, maksudnya kalian tawarkan gitu loh di motivation. Itulah yang kalian kasih. Nah aku ada beberapa yang sudah menyampaikan DM kalian, tapi ada yang berusaha memang minta dikoreksi motivation letternya. Nah itu sorry to say itu text time banget juga. Itu aku masih belum bisa waktunya. Jadi mohon maaf kalau memang itu udah nggak kerespon lagi. Betul. Karena kita mau nge-zoom ini aja. Iya waktunya. Ini aku ini aja kerja nih guys. Iya. Mau nggak mau itu dulu yang diselesaikan. Tapi ya kita usahakan untuk menjawab pertanyaan kalian semua. Dan semoga kalian sukses di tahap seleksi di motivation letter itu sampai ke tahap wawancara, dan nonton video kita yang sebelumnya. Juga nonton video ini. Ada tips and business. Gitu sih.